Soal yang pertama, Presiden tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan vonis terhadap suatu kasus. Hal ini adalah konsekuensi terhadap sistem yang dianut di Indonesia, yaitu jawabannya adalah E. Asas trias politika mendorong pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang konsekuensinya tidak boleh ada intervensi atas suatu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Soal nomor 2. Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang berbeda-beda sejak merdeka tahun 1945. Pada tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan. Jawabannya adalah C, teman-teman. Pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini diganti menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1999 dan berlaku hingga 1965. Oke, next. Dalam kehidupan sehari-hari, yang termasuk aktualisasi kepemimpinan bela negara adalah, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah E. Aktualisasi kepemimpinan bela negara. 1. Mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. 2. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. 3. Menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Oke, next. Berikut ini fungsi peraturan perundang-undangan kecuali. Silahkan kalian perhatikan, teman-teman. Yang bukan fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah C, teman-teman. Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara merupakan kedudukan peraturan perundang-undangan. Soal selanjutnya, pada persidangan BPUPKI yang kedua, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk ini antara lain kecuali. Jawabannya adalah D, teman-teman. Panitia sosial bukanlah termasuk panitia-panitia kecil yang dibentuk pada saat sidang BPUPKI yang kedua. Oke, next. Di antara kalimat-kalimat di bawah ini, manakah yang menggunakan kalimat aktif intransitif? Jawabannya adalah E. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memakai objek. Contohnya, Ina menangis meraung-raung. Jawabannya E, teman-teman. Oke, next. Fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain sebagai berikut kecuali. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Yang bukan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah memberikan keuntungan bagi investor asing di Indonesia. Jawabannya adalah E, teman-teman. Sedangkan beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu menciptakan menjaga kesatuan Republik Indonesia, membangun kehidupan nasional yang toleran sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara, membantu mewujudkan cita-cita leluhur, serta membentengi perdamaian Indonesia. Soal selanjutnya kalian perhatikan, teman-teman. Kata-kata kecuali ini kalian hilangkan. Jadi soalnya adalah Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Silakan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Jawabannya adalah D. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan fungsi dari Komisi Yudisial, teman-teman. Oke, lanjut. Dalam pasal 9 ayat RUU Bahasa menyebutkan bahwa pidato kenegaraan yang disampaikan baik di dalam maupun di luar negeri harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agar kalimat tersebut baku, kata yang perlu dihilangkan adalah. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah A. Kalimat tersebut menjadi baku jika kata dalam dihilangkan. Karena dalam sebagai proposisi atau kata depan yang terletak di depan subjek menyebabkan kalimat menjadi tidak baku. Oke, next. Tokoh yang pertama kali mengusulkan penggunaan kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk Republik Indonesia kepada Presiden Soekarno adalah. Jawabannya adalah D. Muhammad Yamin. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II pertama kali resmi digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.
Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai. Maka Pancasila dianggap sebagai... Ya, jawabannya adalah D. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai, serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala. Oke, next, pernyataan berikut ini yang menguraikan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara persatuan kecuali... Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B, teman-teman. Negara persatuan sebagai konsepsi atau cita-cita negara yang bersifat totalitarian. Oke, next, kondisi tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat mengancam. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Kondisi tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat menjadi ancaman keberlangsungan berbahasa dan bernegara, terutama dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini disebabkan pemenuhan terhadap jaminan hak serta kewajiban warga negara tidak terpenuhi dengan baik. Oke, next, soal yang terakhir. Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan, bukan berdasarkan... Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan, bukan berdasarkan kekuasaan. Legitimasi politik tidak diserahkan kepada mayoritas, tapi berdasarkan partisipasi yang melibatkan warga negara secara sama dan sederajat.